Halo guys, welcome back to Investing Journey ID. So, sebenarnya guys, video ini tuh udah pengen lama banget dibuat, udah pengen dibuat lama banget ya. Video ini tentang hmm, salah satu bisa dibilang ya hobi ya, atau mungkin minat ketertarikan saya secara personal terhadap sektor ini ya. Udah lama banget diharap-harap, semoga ada dong ya. Dari awal pertama kali belajar tentang investasi dan saham di Indonesia, eh sampai akhirnya kesempatan ini pun tiba buat kita sebagai investor-investor di Indonesia. Nah, sektor apa sih yang sebenarnya sangat menarik ya, sangat menarik banget ke depannya di Indonesia? Eh Yaitu adalah EBT. EBT ini bukan singkatan bahasa Inggris ya, ini bahasa Indonesia. Jadi energi baru terbarukan. Ya. Lalu ada juga green energy ya, green energy dan energy storage. Ya, ini bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang sektor-sektor yang menjadi nggak dibilang pasti ya, teman-teman. Tapi bisa dibilang lagi-lagi bisa dibilang kesempatan besar bagi negara Indonesia ya, bagi bangsa kita juga ya. Jadi dalam negara ya ada bangsa, ada orang-orangnya ya. Jadi ya ini kesempatan buat orang-orang di Indonesia, jangan sampai miss, jangan sampai slip lagi dari tangannya ya, kayak sektor-sektor yang terdahulu. Karena sektor ini ya, EBT ini ya, Green Energy dan Energy Storage ini bisa menjadi sebuah eh, bisa dibilang ekosistem ya, ekosistem yang masih sangat terbuka lebar. Dan sayangnya, sayangnya orang-orang seperti saya ya tidak bisa langsung terjun masuk ke dalam bisnis ini karena ya entry barrier-nya itu tinggi sekali ya teman-teman. Secara teknologi, secara knowledge, dan juga ya secara modal ya yang pasti ya modalnya besar banget untuk masuk ke dalam sektor ini. Nah kita mulai aja tanpa berlama-lama, ini kayaknya udah mulai berapa semenitan lebih kita buang percuma nih kayaknya. Oke kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita akan bahas tentang EBT, Green Energy dan Energy Storage. Nah next. Nah teman-teman ya, teman-teman tahu nggak? Dunia ini sekarang ya, terutama pasca COVID, plus juga pasca dimulainya perang Rusia Ukraina ya, kita tuh semua langsung carut marut, panik ya. Dulu dulu bilang gini, eh, mimpi deh ya, mimpi kamu kalau misalkan energi hijau itu bisa menggantikan energi fosil ya. Well ya bener juga sebenarnya. Waktu itu mimpi sebenarnya. Mimpinya kenapa ya? Karena masih tahap awal ya, adopsi di awal itu semua butuh biaya, butuh effort ya, butuh kerja sama semua orang. Tapi nggak semua orang mau ke sana. Kenapa? Karena infrastrukturnya itu nggak ada dan kita udah berapa tahun ya, mungkin ratusan tahun ya, ratusan tahun itu infrastruktur negara, infrastruktur internasional ya global itu dibangun di atas landasan energi fosil ya. Sebenarnya nggak salah juga ya. Teknologi semakin maju, energi fosil juga semakin ramah lingkungan, semakin semakin hemat, semakin efisien ya. Tetapi eh, ketergantungan nih teman-teman. Kita ketergantungan sama negara yang memproduksi. Ya, Indonesia puji syukur juga sebenarnya ada juga bisa produksi ya, tapi tapi ya sudahlah. Ya tapi teman-teman dunia tuh akhirnya sadar ya. eh, kita tuh nggak bisa bergantung aja sama satu sumber energi, itu energi fosil. Sempat ada energi nuklir dan lain sebagainya, tapi ya teman-teman energi nuklir itu nggak untuk semua orang ya, nggak untuk semua negara ya, karena banyak banyak challenge yang ada yang harus diselesaikan ya, mungkin dari biaya, dari ristek ya, research dan teknologi, terus juga mungkin hal-hal lain ya seperti sektor dan faktor keamanan. Akhirnya eh, Indonesia pun mau nggak mau ya dengan gontai akhirnya maju dan memantapkan memantapkan strateginya sebagai agenda.
net zero emission di Indonesia ini ya masih panjang ya, perjalanan 2030, 2045 milestones-nya ya 2050 sampai akhir nanti di 2060 tuh net zero ya. Net zero tuh bukannya zero ya, bukannya nol, tapi di dalamnya ada perdagangan jejak karbon dan lain sebagainya. Ya, tapi itu di lain hal lah ya teman-teman. Fokusnya kita bahas hari ini di gambaran besarnya dulu. Ya, gambaran besarnya apa sih? Ya itu tadi, ya EBT dan lain-lain. Nah, energy roadmap yang berikutnya ya teman-teman. Indonesia lagi-lagi ya. Lagi-lagi puji syukur kita diuntungkan sebagai negara yang memiliki nikel, geothermal, dan pasar EV. EV itu apa? Electric vehicle ya. Mau itu motor, mau itu mobil ya. Itu yang terbesar di ASEAN. Kenapa? Ya karena jumlah populasi mobil dan kendaraan bermotor kita itu sangat tinggi. Ya berikutnya kita lanjut ya biar cepet nih teman-teman. Nah, di balik itu semua ya, di balik global energy roadmap-nya Indonesia ke depannya, positioningnya dan lain sebagainya, ada tantangan dan peluang di pasar dan sektor domestik ya. Yang pertama adalah infrastruktur transmisi ya teman-teman. Indonesia udah merdeka berapa puluh tahun sih? Lebih dari 80 tahun. Ya tetapi pembangunan selama puluhan tahun ini ya itu terkopling dan terpusat ya, kita bilang terpusat lah sebenarnya, bukan terkopling. Terpusat di Indonesia Barat ya. Indonesia Timur, Indonesia Tengah ya baru-baru ini aja sih ngerasa anginnya ya. Saya masih ingat teman-teman yang tinggal di sama-sama dengan saya di Jayapura ya, di Papua ya. Saya masih SD itu, kayak mati lampu itu sebagai agenda rutin ya. Ya pasukan listrik, pasokan listrik tuh nggak stabil, nggak bisa terus menerus ya. Tentu kita lihat sekarang ya ada perbaikan jauh ya. Tetapi sebenarnya teman-teman, ini tuh masih challenging. Oke, nah berikutnya ya, kita lanjut cepat nih. Infrastruktur transmisi itu maksudnya power grid itu nggak semuanya nyambung ya teman-teman. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur ya, nggak ada integrasi yang baik di situ. Jadi semuanya Papua punya sendiri ya. Kalau Jawa udah ada ya kayaknya ya. Kalau Jawa banyak pembangkit tenaga listrik yang canggih-canggih dan besar-besar di Jawa itu ya. Mau di utara ada, di bagian selatan pulau juga ada, lengkap lah ya. Nah, di Bali juga ada sendiri. Nah, lalu teman-teman kasihan dong, teman-teman kita yang di NTT, NTB ya. Indonesia Tengah di Makassar ya, Pulau Sulawesi, lalu di Halmahera ya, Kepulauan Ambon ya, Maluku ya, Kepulauan Maluku. Nah, Papua gitu. Sama juga ya kita karena sama-sama orang timur toh. Jadi tahu sedikit. Nah, jadi ketergantungan batu bara nih teman-teman. Indonesia suka nggak suka ya. Kita tuh sebenarnya harus berbangga diri juga ya. Kita duduk dan tidur dan hidup di atas tumpukan batu bara. Khususnya buat teman-teman sesama sebangsa dan setanah air yang tinggalnya di Pulau Kalimantan. Ya. Itu luar biasa besar. Dan juga teman-teman jangan berpikir bahwa batu bara ini sebagai energi fosil yang udah jadul banget ya. Seiring bertambahnya teknologi ya, batu bara ini tetap dan bisa menjadi opsi dalam sumber daya pembangkit listrik. Ya, banyak teknologi-teknologi terbarukan yang memungkinkan batu bara kita ini nggak jadi sampah sampah fosil ya teman-teman. Jadi guys, batu bara ini juga salah satu menjadi prospek kedepannya juga. Masuk juga sih di EBT nih teman-teman nanti lihat. Lalu tantangan dan peluang global. Wow, ini tantangan dan peluang global itu seperti yang tadi dibilang ya. Perang energi global tuh udah dimulai. Jadi kalau di tahun 1940-an ya sampai di perang dingin berakhir ya 90-an ya. Lalu oh, China juga ya eh, mengambil peran di situ ya. Global itu mengadu cepat di arms race ya. Eh, Berlomba-lomba untuk meningkatkan eh, kekuatan militernya. Tapi sekarang ya, sekarang nih berbeda. Global itu sedang melakukan perang energi sebenarnya. Ya. Itu terbukti saat Rusia menyerang Ukraina.
pasokan gas itu diputus. Satu Eropa itu nangis ya. Eropa Barat tuh nangis ya. Gas kita diputus nih sama Rusia nih, Kak. Iya kan, karena kalian NATO gitu kan. Dibatasin dan lain sebagainya, lalu mendisrupsi juga ya, karena diputus gasnya. Amerika bilang, udah Rusia lu nggak boleh jual, kamu punya minyak. Ya pusing ya jadinya kalau kayak gitu ya. Tapi ekonomi harus jalan, men. Kehidupan harus berjalan, produksi harus berjalan, industri harus berjalan, kehidupan di dunia tetap harus berjalan ya. Salah satunya yang ada ya energi lain ya, sumber energi lain. Nah, itulah yang dibilang energi fosil itu sebenarnya mungkin bisa dibilang saat ini digunakan bisa sangat efisien dan murah ya, tetapi selain dampak lingkungannya, sangat bergantung dengan supply chain dan infrastruktur yang sudah dibangun berabad-abad ini. Nah, di dunia ini juga saat ini ya, buat teman-teman yang merasa oh EV itu Tesla ya, guys, baca lagi deh. Ya, jadi Cina ini udah mendominasi loh untuk produksi baterai dan rare earth element. Itu banyak banget ya mineral-mineralnya itu yang akan dipakai untuk menjadi dan dipakai untuk membangun baterai-baterai listrik. Nah, di dunia juga sudah sering ya dan sudah bisa dibilang tuh sudah lumrah sekarang yang green financing trend ya. Jadi bonds-bonds itu surat utang, mau itu korporasi mau itu negara, sudah ada kategori barunya itu green. Ya, jadi yang untuk proyek-proyek skala besar ya, untuk pembangkit listrik, tenaga terbarukan itu semua udah banyak keluarin bonds. Nah, dan yang terakhir nih teman-teman, pasti teman-teman nggak nyangka ya. Jadi teman-teman tahu nggak 2002 sorry 2018 2017 itu boomingnya crypto mining ya. Nah, blockchain, mining kripto dan lain sebagainya. Akhirnya konsumsi listrik itu besar sekali. Di luar itu, selain konsumsi listrik untuk proses miningnya, ya actual miningnya, ada juga kebutuhan listrik yang besar untuk mendinginkan ya. Nah, inilah kenapa banyak akhirnya terobosan-terobosan baru, ide-ide yang bisa dibilang sangat 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 hebat dan gila ya. Itu untuk mensuplai energi ini untuk keperluan mining ini. Tetapi teman-teman, AI yang baru aja muncul itu lebih gila lagi kebutuhan datanya, kebutuhan energinya, termasuk listrik ya. Dan kita tahu data center itu butuh energi untuk mendinginkan server-server yang ada. Gimana sih caranya supaya ini lebih efisien ya, nggak bergantung dengan tenaga fosil dan lain sebagainya? Ya ini salah satu peluang dan salah satu opsinya adalah EBT. Nah, jadi teman-teman kita udah bahas banyak ya EBT green energy apa sih itu, Bro? Nah, ini dia. Green energy ini sebenarnya energi yang berasal dari ini untuk ini ya, untuk pemahaman ya, energi yang berasal dari sumber alami dan terbarukan. Contohnya tenaga surya, tenaga angin ya, tenaga air, biomass ya atau biogas, panas bumi dan pasang surut gelombang laut ini ombak ya. Tetapi kayaknya di Indonesia belum banyak ya, yang banyak itu ya tenaga surya, tenaga air yang apa ya bisa dibilang yang udah lumrah kita dengar ya. Kalau Nah, EBT ini apa? Energi baru terbarukan ya. Sebenarnya sama aja cakupannya di sama yang sebelah tuh green energy. Cuman di bahasa Indonesianya ya. Tetapi cakupannya lebih luas dikit. Apa tuh? Jadi semua teknologi pengubahan energi non fosil seperti hidrogen, batu bara tercairkan, gasifikasi batu bara, nuklir, WTE dan lain-lain itu semua masuk di energi baru terbarukan. Nah, teman-teman di sini mungkin teman-teman udah banyak tahu ya gasifikasi batu bara itu yang lagi digiatkan sama PTBA ya. WTE itu waste to energy ya. Ada juga WTS, bukan want to sell ya tuh. WTS itu waste to steam ya. Itu juga masuk ke EBT. Lalu apa sih hubungannya semuanya itu dengan energi storage ya? Energi storage ini kita ngomong sebagai media penyimpanan listrik. Bukan kayak baterai yang skala kecil ya. Energi storage ini baterainya gede-gede.
Fungsinya apa ya? Karena fungsinya itu adalah hasil listrik dari beberapa sumber energi itu memerlukan tempat penyimpanan sementara sebelum dialirkan kepada industri dan PLN. Jadi teman-teman, di Indonesia listrik itu dikuasai, bukan dikuasai ya, harus di-manage oleh PLN ya, karena mencakup hajat hidup orang banyak. Jadi artinya gimana? Swasta-swasta ini boleh nggak bikin pembangkit listrik dan lain sebagainya? Boleh, tetapi you harus jual dulu ke PLN, nanti kena tarif. Jualnya berapa, PLN jual lagi ke konsumen akhir dengan tarif yang berapa. Ada spreadnya di sana. Oke, kita nggak banyak bahas di sana dulu ya, nanti itu bahas di saat kita bahas emiten-emitennya langsung ya. Sekarang kita bahas prospek besarnya. Kenapa sih Bray dibahas ini? Ya sebenarnya kesempatannya nih pas banget ya. Udah lama pengen bikin video ini tapi maju mundur ya, maju mundur karena banyak tugas, banyak kerjaan lain yang sudah deadline. Ya karena saya rasa dan saya lihat di akhir-akhir tahun ini price-nya mulai menarik lagi buat kalau kita masuk ya. Nah, masuk di emiten apa aja nih, Bro? Nah, tunggu sampai di akhir video. Nah, dari itu semua ya potensi Indonesia tuh luar biasa, teman-teman. WTE dan WTS seperti yang dibilang waste to energy dan waste to steam ya. Kenapa saya taruh di paling atas ya? Karena saya paling suka di sektor yang bagian ini subsektornya. Jadi Indonesia itu ngasilin secara rata-rata ya, menghasilkan 68 lebih dari 68 juta ton sampah per tahun. Nanti kita bahas lebih detailnya di Jakarta berapa dan lain sebagainya. Karena begini teman-teman, waktu saya tinggal di Jakarta waktu merantau, saya enggak pusing masalah sampah. Saya taruh di tempat sampah depan rumah saya, besok tuh sampah hilang. Ya besok sampahnya hilang. Tapi begitu saya tinggal di Jayapura, saya kembali ya ke tanah kelahiran saya kembali kena shock culture. Apa? Lu buang sampah nggak boleh bro, sembarang jam. Tunggu jamnya nanti dibunyiin teng 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 kayak jam masuk sekolah. Baru taruh tuh sampah di depan. Lucu ya, lucu. Kalau taruh sampah tempat sampah di depan rumah gimana? Hilang. Oke. Nah, kita bahas nanti lebih lanjut lagi, tapi kita cepetin dulu ya. Ada hydropower ya. Hydropower itu pembangkit listrik tenaga air ya. Pembangkit listrik tenaga air biasanya itu dibangun dulu bendungan ya, bendungan dibangun lalu dibikin pengeluarannya. Nah ini semua dari hasil turbin dan lain sebagainya ya. Tapi gini teman-teman ya, semuanya ini semuanya nih, semuanya, semua yang ada kecuali solar power ya, kecuali solar power, kecuali solar power itu butuh turbin, ya, turbin dinamo yang diputarkan, entah itu dari energi gerak, energi panas, uap dan lain sebagainya. Nah itu semua jadi nggak langsung dari panas bisa jadi listrik. Jadi ada energi gerak. Jadi pasti ada potensial energi loss di situ ya. Karena ya balik lagi ada hukum kekekalan energi ya itu di situ. Nah, lalu setelah hydropower tenaga air ada juga solar power ya terletak. Nah, potensi Indonesia kenapa ini menarik? Karena Indonesia tuh terletak di Katulistiwa. Beda sama orang yang tinggal di negara empat musim ya, subtropis dan lain sebagainya ya. Indonesia tuh terutama kalian tinggal di Papua ya. Kamu yang tinggal di Papua baru tinggal di pesisir, itu kamu tipu kalau bilang tidak ada matahari. Musim hujan saja panas pica guys. Nah ini dia kenapa solar power ini menarik buat Indonesia. Geothermal. Nah geothermal ini menarik juga karena salah satu sektor yang baru saja bukan booming ya, baru dieksplor lebih lanjut ya. Banyak banget perusahaan-perusahaan yang mulai akhirnya gerak ke arah sana. Salah satunya yaitu brand ya. Eh Geothermal ini kenapa ya? Karena Indonesia, nah ini mau dibilang blessing in disguise tapi bahaya juga ya. Karena Indonesia ada di daerah seputaran Ring of Fire ya. Ring of Fire yang ada di dari Indonesia sampai nanti ke Kepulauan Pasifik. Masih chain. Jadi banyak gunung-gunung berapi yang aktif di Indonesia yang masih menghasilkan panas. Nah ini ditandai dengan misalkan ada sumber mata air panas ya. Nah, ini semua kalau dimanfaatkan ya bisa menjadi steam ya. Jadi dari panas bumi itu jadi steam, steam menggerakkan turbin dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya.
Nah, yang terakhir ada biomass, ya. Biomasa, biogas itu dari hasil turunan ya. Hasil turunan apa ya, bisa wood pellet ya, wood pellet, lalu bisa jadi gasifikasi ya dan lain sebagainya. Dari hasil bumi ya, dari kelapa sawit juga bisa ya kalau nggak salah itu dari kulit-kulitnya. Itu jadi masuk ke biomass ya. Nah, dari kulitnya, dari minyaknya, serabut kelapa juga bisa ya. Itu semua luar biasa di Indonesia. Jadi kalau dibilang Indonesia kalah lagi, guys, kalian tuh udah di buff sama 1, 2, 3, 4, 5. Negara kita tuh udah di buff sama 5 power yang nggak semua negara lain tuh bisa punya. Dan jadi kalau misalnya you kalah lagi nih kalian Indonesia, men, terutama generasi muda sampai kalah lagi, ya nggak bisa berword-word ya. Nah, terakhirnya kita tuh negara dengan cadangan, salah satu negara dengan cadangan nikel yang besar. Selain nikel ada juga rare earth element juga. Kita juga salah satu yang punya, yang nggak semua negara bisa punya. Nah, kita bahas lagi tentang efisiensi tiap jenis pembangkit listrik. Ya, kemana sih jadi arahnya ini semua? Batu bara nih yang sekarang lagi kita punya infrastruktur yang ada. Ya, PLTU ya. Itu sumber energinya pasti batu bara ya. Efisiensi konversi energinya dari batu bara sampai jadi listrik itu di 33 sampai 38%. PLTA itu hydropower, sumber energinya air ya 80-90. Kenapa? Ya karena langsung bro, nggak butuh jadi panas dulu, panas baru gerakin turbin, tapi ini air yang mengalir pun langsung gerakin turbin. PLTD diesel dari hasil pembakaran mesin akhirnya gerak dan lain sebagainya itu di 47%. Kenapa naik? Ya karena teknologi diesel itu pun kalau di luar negeri ya, kalau kalian di Indonesia lihat diesel, wah itu asap-asap hitam itu cumi-cumi darat ya, cumi darat gitu-gitu. Tapi di luar negeri enggak, bro. Diesel itu yang paling ramah lingkungan sebenarnya. Kalau di luar negeri ya. Lalu ada PLTB. PLTB ini Bayu ya, Bayu bukan Banyu, Bayu. Bayu itu angin ya dari bahasa Indonesia. PLTB itu di 35 kali sampai 45%. Kenapa ya? Karena angin langsung gerakin turbin juga sama. Jadi semua yang gerakinnya langsung ke turbin itu tingkat efisiensinya lebih tinggi. Ada PLTS ya, tenaga surya ya pakai solar panel ya, power. PLTN nuklir ya, 33 sampai 37. Jadi teman-teman gini, teman-teman lihat ya, kenapa Indonesia nggak punya PLTN? Pertama, selain tadi udah jelasin ya, bukan nggak punya ya, mungkin suatu saat mungkin ada atau lagi dibangun cuman nggak tahu ya. Tapi menurut saya pribadi itu nggak menarik PLTN. Kenapa? Cost-nya banyak, eh, investasinya juga besar ya, faktor keamanan ya. Kilang minyak Pertamina aja kebakar guys, apalagi PLTN. Nggak, lanjut ya. Nah, kita lanjut, terakhir itu ada PLTSA ya, PLTSA. Nah, itu sampah ya. Cukup rendah ya dari peersnya 20 sampai 30%. Lalu ada PLTP ya. Itu panas bumi, itu geothermal ya, 10 sampai 20 ya. Nah, teman-teman, kita bahas lebih lanjut yang pengen aku bahas tuh PLTSA ya. PLTSA ya, ini sampah ya. Kenapa menarik nih, teman-teman? Begini teman-teman, balik lagi ya buat kami yang tinggal di Jayapura ya, berarti tahu masalah sampah ini polemik juga ya. Tidak cuma di Jayapura saja, di semua daerah di Indonesia juga sampah ini polemik. Kenapa? Karena puluhan tahun kita merdeka ya, urusan sampah itu Indonesia itu paling jago untuk landfill ataupun buang sampah sembarang ya. Kamu buang sampah sembarang asal saja nanti akhirnya berakhir di laut dan segala macam. Tapi sebenarnya teman-teman kalau kita mau lihat ya, sampah yang dibuang sembarangan di landfill dan lain sebagainya, itu limbahnya ujung-ujungnya akan mengalir ke laut juga. Mau itu limbah cairnya yang bau ya, yang beracun ya, ataupun ya microplastics ya. Mau nggak mau tuh plastik-plastik kecil ya terbawa kalau hujan di landfill itu dia punya sampah akhirnya turun dan lain sebagainya. Nah itu semua akan mencemari laut ya. Dan itu kamu makan sebenarnya.
Kau makan itu mikroplastik lewat ikan dan lain sebagainya. Kau makan dari tangkapan hasil nelayan. Jadi kenapa nih PLTSA ini ada? Dan menurut saya ini wajib ada di Papua terutama ya. Karena alam masih indah, masih asri. Ya, jangan dirusak dengan landfill sampah. Kayak nanti terjadi di Bantar Gebang sana di Jakarta itu, di Bekasi itu. Kira ya bau, menjadi kemiskinan yang terstruktur di sana ya. Karena eh, penumpukan sampah itu akhirnya membuat orang tuh enggan buat tinggal di daerah situ. Ya kumuh lah ya, jelek ya. Nggak mencerminkan dan nggak menjadi investasi yang baik buat anak cucu kita. Tetapi kalau kita lihat di ke depannya, kalau PLTSI ini jalan ya. Kalau PLTSI ini jalan tuh menarik sekali seperti yang ada di Singapura. Ya, PLTSI ini tuh ada dua jenis yang lumrah, yang lumrah. Itu ada yang modelnya insenerator ya, hydroburner dan lain sebagainya, itu dibakar langsung ya. Saya sampah dibakar langsung dengan suhu yang cukup tinggi ya, 1000 sampai 2000 derajat Celcius ya. Nah, kayak di IWMF di Singapura itu. Jadi di Singapura tuh ada di Tuas ya namanya, daerah namanya Tuas. Dia, Tuas itu dia ada Nexus, kalau nggak salah ya, Nexus Integrated Waste Management Facility ya. Itu di IWMF itu, Integrated Waste Management Facility. Di Singapura itu dia sudah kelola 2.900 ton. Nah, jadi negara kecil itu kalau menyampah dengan sungguh-sungguh, dia dapat 2.900 ton sampah, bukan per bulan, bukan per tahun, bukan per, tapi ini per hari. Ya. Dari situ, dari 2.900 ton itu kurang lebih ya, dia bisa menghasilkan plus minus juga 120 megawatt listrik. Wow. Tapi bro, kok kalau bakar sampah itu kan dia asap kemana-mana, bikin orang sesak dan lain sebagainya. Iya bro, kalau kau bakar dengan bensin dan minyak tanah di pinggiran macam yang tradisional-tradisional itu di kampung itu. Tapi kalau PLTSA ini mereka bakarnya dengan teknologi ya, ada insenerator dan lain sebagainya. Jadi hasil pembakaran sampah ini itu nggak langsung dibuang asapnya. Nah, teman-teman kalau misalkan tahu otomotif ya, ngerti otomotif, ada diterapkan juga di setiap mobil ya. Nah, ada Euro 4 ke atas ya. Ada catalytic, ada ada model-model kayak catalytic converter, lalu ada juga EGR ya. Itu di Euro 3 kalau nggak salah, EGR ya. Ada catalytic converter, lalu sampai ada DPF ya. DPF itu diesel particulate filter ya. Nah, itu kalau di diesel, tapi kalau di PLTSA ini ada juga particulate filternya. Jadi kotorannya, abu-abunya itu ditangkap ya, NOx-NOx-nya itu, NO-NO-nya itu. Gas-gas yang beracun itu ditangkap, lalu didinginkan ya suhunya, lalu dicuci bersih menggunakan air juga ya. Jadi asap yang keluar itu bukan asap dari cerobong itu, dari cooling, apa dibilang tuh, cerobong pendinginnya itu. Cooling pipe-nya itu bukan bukan asap bau, asap kotor, asap yang abu-abu gitu yang bikin sesak nafas, bukan. Tapi itu sebenarnya tuh condensed air ya, udara yang terkondensasi. Jadi kayak awan sebenarnya, sama kayak di nuklir juga kalau kamu lihat di film-film kah, di berita-berita kah, itu kayak macam ada asap yang keluar dari cerobong, tapi itu bukan asap, itu uap air dan itu ramah lingkungan, aman. Nah, di WTE ini ada dua jenis yang bisa dibilang tuh lumrah ya. Ada yang namanya incinerator ya, ada gasification ya. Nah, dua lagi yang lain kalau nggak salah tuh pyrolysis sama plasma gasification ya. Nah, itu cukup jarang ya, cukup jarang dipakai lah ya. Nah, tapi kebanyakan itu ada dua jenis ya. Ada yang satu langsung dibakar langsung, sampahnya itu cuman dicacah, dihancurin pakai mesin, digiling ya, lalu dibakar. Bakar itu namanya direct incineration ya.
Nah, itu yang dilakukan di IWMF di Singapura, ya, di Tuas sana. Tapi kalau yang di Indonesia, kalian tahu Indonesia tuh one step ahead, bisa dibilang begitu. Karena mereka mengadopsi yang namanya RDF. RDF ini reviews apa ya? Saya lupa ini. Coba saya nyontek dulu ya. Oh ini, reviews derived fuel. Reviews derived fuel itu apa? Jadi dari sampah-sampah yang mudah terbakar, ya, kayu, eh, yang sudah kering, makan-makan mungkin yang sudah kering ya, yang sudah dikeringkan, plastik ya, terutama plastik dan lain sebagainya itu nanti dicaca, dihancurkan, diolah jadi palet. Palet, pelet ya, mungkin pelet ya. Kalau kita bahas pelet itu apa yang sejenis makanan ikan itu sudah kering-kering begitu. Tapi ini wood pellet ya. Jadi kayak kayak semacam wood pellet, plastic pellet gitu. Itu nanti jadi bahan bakarnya. Sama seperti boiler sebenarnya teman-teman. Kalau kalian tahu di industri boiler tuh apa ya. Jadi mesin uap dipakai pemanasnya, pembakarnya. Nah, biasa kalau di pabrik-pabrik boiler mini itu dipakai hasil kayu dibakar gitu. Tapi kalau di sini pakai wood pellet. Jadi hasilnya semua dibikin jadi bahan bakar yang lebih combustible ya. Bisa menghasilkan api lebih besar dan lebih banyak. Oke deh, mungkin eh, masih banyak sebenarnya yang pengen dibahas ya. Kayak potensi energi baru terbarukan di Indonesia itu sebenarnya mencapai 3.687 gigawatt ya. Itu luar biasa besar. Seperti juga ada juga emiten yang menghasilkan 440 megawatt melalui geothermal ya, masih kecil sebenarnya. Nah, so apa nih yang bisa key takeaways-nya nih? Dengerin Brian ngoceh 30 menitan nih. Nggak guna nih kalau nggak dapat apa-apa ya. Jadi di antara ini semua teman-teman punya banyak kesempatan untuk dapat circular ekonominya. Jadi circular ekonomi sebagai integral dari bisnis berkelanjutan ya. Jadi yang dari hulu ke hilir ya, dipegang sama satu perusahaan atau beberapa perusahaan ya. Tapi di sini saya rangkum ya beberapa. Jadi pembangkit EBT itu ada PGO yaitu untuk panas bumi, Toba itu untuk WTE, lalu kalau nggak salah ada juga ya yang lain. Adro ini story-nya yang besar itu di hydropower ya. Ada brand, ada Oasa ya. Brand itu di geothermal ya kalau nggak salah ya. Brand geothermal dengan Bayu, pembangkit listrik tenaga Bayu angin ya. Lalu ada Oasa juga ya. Oasa itu WTE juga ya. Nah, terus kita lihat juga di battery and storage ya. Itu ada Antam, MDKA, Harum, Nikel ya, PTBA, Indi ya. Itu fokusnya di bahan baku dan downstream ya. Tapi sebenarnya sorry nih, kayaknya di PTBA ini salah nih. Dia nggak masuk situ. Ya tapi saya masukin ya karena fokusnya di bahan baku ya. Jadi PTBA itu kan sama Indi itu sebenarnya sama-sama uh, pembangkit listrik, sorry, emiten penghasil batu bara ya, tambang batu bara. Nah, tetapi batu baranya ini kalau di PTBA mereka lagi mengarah ke gasifikasi ke batu bara itu di project apa ya namanya? Eh tiba-tiba lupa ya, teman-teman. Nanti kita bahas lagi deh ya. Tapi intinya dia oh di methyl ether ya, di methyl ether DE ya. Ingat tuh. Jadi dia ada di methyl ether DE ya. Tapi itu high risk, teman-teman. Kenapa di Cina? Karena di Cina itu gagal tuh barang itu gagal. Kurang peminat, sepi peminat. Ya, semoga di Indonesia ada ya. Karena mau nggak mau pakai sih. Ya ada Indika Energy ya. Lalu ada elektrifikasi juga EV ya. Ada Selis, sepeda listrik ya. Sepeda motor listrik. Ada Goto juga ya. Goto juga kayaknya di Selis juga ada ya. Di transisi transportasinya ya. Ada Indi juga di dalam situ. Lalu ada biomass dan RDF ya. Itu ya balik lagi ada pengolahannya ya. Jadi dari sampah diolah dulu jadi RDF ya. RDF baru dijadikan untuk WTE. Itu ada balik-balik lagi ya, ada Toba, ada Oasa, MHKI, ada SGER juga. Green financing ya. Itu untuk pembiayaan dan offset karbon itu ada BRPT, BBNI. BBNI ini dia sebagai green bonds issuer ya. Luar biasa di Indonesia baru dia kayaknya.
Nah, lalu ada fasilitas biomasa dan RDF. Itu ada ADI dan INTP. Kenapa ADI dan INTP? Karena mereka yang menang untuk bangun WTE di Bantar Gebang. Ya tapi itu saya taruh terakhir karena mungkin buat saya itu nggak terlalu menarik ya teman-teman, karena cuman kayak one time aja karena bukan mereka operatornya, mereka cuma dapat proyek sekali, one time hit. Terakhir teman-teman, di antara itu semua ya saya rangkum jadi beberapa stock pick utama ya, ada Harum, Indi, Adero, CDIA, Brand, PGO, Toba, Wasa, dan DSSA. DSSA ini sebenarnya lawannya WiFi ya waktu itu. Dia masuk ke sini karena dia main di panas bumi juga rupanya. Jadi perusahaan cukup gede juga ya, berarti ya banyak macam-macam. Cuman masalahnya itu nanti jadinya kebanyakan subsektor, jadi nggak terlalu fokus ya. Nggak tahu juga, kita lihat aja nanti di laporan keuangannya. Oke teman-teman, mungkin itu aja di video kali ini. Mungkin udah 35 menit, teman-teman capek juga ya. Semoga walkthrough yang dibahas ya, ini semua bisa membantu teman-teman. Nah buat teman-teman ya yang mau tahu lebih lanjut gimana sih caranya kita merubah eh circular economy ini ya, banyak di Stock Universe ini menjadi Stock Pick Universe, dikerucutkan dan mana yang menarik mana yang kurang menarik. Ya teman-teman bisa join di komunitas sahamnya Investing Journey ID. Linknya ada di bawah nanti ya di kolom deskripsi ya, description box. Ataupun nanti kalian juga bisa lihat di eh, Instagramnya kita di @investingjourneyid juga di Instagram. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga di minggu depan IHSG kita cuan ya. Oh ya lupa terakhir mau dibahas nih, terakhir deh, terakhir. Saya bahas ini EBT ini dan green energy ini karena ya di 2 mingguan ya, bisa dibilang 2,5 minggu terakhir ini tuh IHSG tuh turun, koreksinya cukup dalam, dan sektor-sektor ini pun juga terdepresiasi lebih dalam juga karena termasuk saham-saham konglo sih sebenarnya. Ya bisa dilihat lah ya teman-teman, lihat. Nah kalau teman-teman yang belum belum tahu, baru mau belajar, daftar dulu aja, nanti join di komunitasnya kita, nanti ada grup chat. Uh, di situ kita banyak diskusi dan banyak diajarin deh gimana cara pengenalan terhadap pasar modal, belajar untuk jual beli saham dulu ya. Udah jangan lama-lama, langsung aja klik link di bawah nanti untuk join kita punya komunitas. Oke, sampai sini dulu. Semoga cuan terus ya, dan semoga investasi kalian berhasil dengan baik. Bye bye.